siang. Iya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Renata Novia Agatha. Saya mahasiswa gizi, di mana hari ini akan menemani konseling. Sebelumnya boleh tahu nggak nama panggilannya siapa? Nama saya Rebecca. Oke, Kak Rebecca. Oke Kak, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kalau Kakak dalam kondisi atau perasaan yang nyaman. Oh ya, bagaimana Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Tapi tadi agak sedikit capek sih karena aku ada kelas dari pagi sampai sebelum konseling ini, jadi ya sedikit capek. Oh, berarti capek setelah kelas ya, dan Iya. jadwal kuliah padat ya akhirnya. Berarti kalau misalnya dalam sehari-hari itu aktivitas itu cukup menguras energi Kakak ya? Iya. Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling pada hari ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang kebiasaan makanan junk food dan juga minuman manis. Di dalam konseling ini tuh tidak ada yang benar atau salah. Jadi saya hanya ingin memahami kondisi Kakak dan juga membantu menemukan solusi atau langkah yang sesuai untuk Kakak. Mungkin kita mulai aja ya Kak. Kalau boleh tahu dalam satu minggu terakhir ini kayak seberapa sering Rebecca minum minuman manis? Kalau minuman manis kayaknya hampir setiap hari sih Kak, karena kan aku nugas ya. Jadi kadang tuh kalau nugas aku butuh yang yang manis-manis gitu biar semangat. Pasti kalau dalam taper tuh udah pasti ya. Iya. Berarti semakin banyak tugas gitu, berarti semakin banyak juga minum minuman manis. Iya. Kalau misalnya boleh tahu tuh, kamu itu butuh minuman manis tuh butuh dalam arti apa? Butuh tuh dalam arti apa ya Kak? Sebagai penyemangat sih Kak, karena kan ya itu lagi karena aku kan nugas ya. Jadi kadang kalau misalkan nugas nggak minum atau nggak minum minuman manis tuh kayak nggak semangat, karena ya itu aku butuh biasanya tuh minum kopi kan, dan itu biasanya kopi gula aren, dan kayak ya itu aku kalau nggak ada itu aku nggak bisa ngerjain tugas. Berarti minuman manis itu sebagai penolong untuk Iya. mengerjakan tugas ya. Biasanya yang paling sering tuh minum minuman apa? Itu aku es kopi susu, sama kalau enggak aku minum matcha. Oh gitu. Nah, kalau untuk makanannya dalam seminggu terakhir itu seberapa sering kamu mengonsumsi makanan kayak gorengan atau junk food gitu? Kalau junk food ya Kak, kayaknya aku seminggu bisa hampir 5 kali deh. Berarti cukup sering ya. Iya. Nah, apa sih yang membuat kamu untuk memilih makanan tersebut dibandingin masak sendiri? Karena kan aku ngekos ya Kak, terus aku ngerasa kalau misalkan udah banyak tugas nih, terus aku harus mikirin mau masak apa dan harus beli bahan-bahan kan, jadi kayak capek, harus ya itu mikirin lebih lagi. Jadi aku ya mau nggak mau lebih pilih itu sih, kayak fast food gitu, jadi tinggal pesan gitu. Oh, berarti karena faktor kepraktisan dan juga faktor ini ya, waktu juga ya. Oke. Kalau misalnya nih menurut kamu sendiri kayak kebiasaan minum minuman manis sama makan junk food itu berdampak bagaimana ke dalam tubuh kamu? Nah, akhir-akhir ini aku ngerasa aku ini sih Kak, celana aku tuh pada sempit kan, jadi aku ngerasanya berat badan aku tuh naik. Selain berat badan naik itu ada hal lain nggak yang kamu rasakan? Apa ya, aku nggak tahu sih, hari ini aku berasanya kayak jadi capek banget gitu loh Kak. Aku nggak tahu itu ada hubungannya sama konsumsi pola makan aku atau gimana.
fisik sama kayak kamu merasa khawatir, merasa capek gitu Iya. ya. Saya menghargai kesadaran kamu terhadap hal ini dan hal itu merupakan langkah awal yang sangat penting. Oke, kalau kita rangkum dari perbincangan kita tadi, di satu sisi minuman manis dan junk food itu dapat memberikan rasa enak, praktis dan membantu menaikkan mood. Cuma di sisi lain ada dampak yang kurang menyenangkan. Nah, kalau dari kamu sendiri, menurut kamu mana dampak yang lebih kuat? Jadi aku tuh udah ya pasti mikir lah ya kak, udah kepikiran dampak negatifnya, tapi kalau misalkan dijalanin itu apa ya, aku tuh selalu kalah sama rasa pengennya, jadi kayak selalu craving gitu loh, dan aku tuh nggak tahu harus ngapain. Biasanya rasa keinginan itu muncul di saat kapan? Itu sih saat malam hari biasanya. Terus juga kalau misalkan aku nugas kan, jadi aku butuh teman nugas itu, jadi aku akhirnya pesan makan, pesan minum manis gitu. Oke, jadi pemicunya itu bisa emosional dan juga faktor lingkungan. Iya. Aku coba mau tahu pendapat kamu, kayak kalau dari skala 0 sampai 10 itu seberapa penting sih bagi kamu untuk mengurangi kebiasaan makan dan makanan junk food dan juga minuman manis itu? Kalau menurut aku 7 sih kak. Oh, 7. Kenapa kayak enggak 4 atau mungkin 5 gitu? Karena aku ngerasanya aku udah kebablasan ya kak, terus aku udah harus berubah gitu sih kak. Kalau misalnya nih, menurut kamu sendiri, apa yang bisa terjadi kalau kebiasaan kamu ini terus berlanjut selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan? Yang pastinya berat badan aku bakal naik terus nggak sih kak? Iya benar. Terus aku tuh takutnya aku malah jadi obesitas lah, atau nanti apa ya, menimbul penyakit baru lagi atau penyakit yang aku nggak mau gitu. Oke. Dan kalau kamu berhasil mempunyai rencana untuk mengurangi itu, kamu akan merasa bagaimana? Kayaknya sih aku bakal apa ya, lebih pede karena berat badan aku lebih ringan kan sekarang. Terus kayaknya lebih nyaman juga sama diri aku sendiri. Kalau menurut kamu sendiri itu, kamu merasa bisa nggak untuk mengurangi kebiasaan itu? Aku merasa aku mampu sih kak, karena sebelumnya juga aku udah pernah kan nyoba diet, tapi ya itu aku selalu balik lagi, dan itu yang susahnya tuh menurut aku konsistennya. Oh, jadi kayak kurang konsisten. Iya. Dan biasanya semangatnya tuh hanya di awal gitu. Iya. Dan kamu juga khawatir bahwa motivasi kamu tuh bakal cepet hilang. Nah, kalau dari pengalaman kamu sebelumnya nih, apa yang membuat usaha perubahan kamu itu berhenti? Nah, yang aku rasain itu karena aku apa ya kak, terlalu nargetin diet aku tuh terlalu ketat gitu loh, jadi aku jadinya aku tuh nggak enjoy, terus apa ya, aku merasa kesusahan, dan akhirnya ya itu aku males dan balik lagi ke pola makan yang sebelumnya. Oke, jadi kayak bukan kamu tidak mampu, cuma karena target kamu yang terlalu tinggi. Iya. Yang kayak pengen cepet-cepet dietnya cepet-cepet selesai gitu ya. Itu sebenarnya udah baik untuk apa namanya mencoba untuk diet, cuma mungkin untuk targetnya bisa kayak lebih kecil atau mungkin lebih realistis. Iya. Supaya berat badan itu bisa turun dengan berjalannya waktu. Nah, kalau dari kamu sendiri tuh perubahan kecil yang realistis yang mungkin bisa kamu lakukan apa? Nah, sebenarnya aku masih bingung sih kak, tapi kayaknya yang bisa aku lakukan itu, misalkan ya kan dalam seminggu aku biasanya minum kopi itu kan tiap hari, karena emang tugas aku kan tiap hari ya. Nah, mungkin aku bisa ngekat itu dengan minum kopi atau minum matcha itu misalkan 3 kali seminggu gitu sih kak. Oke. Kalau untuk makanan
kayaknya sih ya aku bakal mengurangi junk food itu dengan masak. Aku ngeluangin waktu buat apa namanya masak sebelum kelas atau sesudah kelas biar konsumsi junk foodnya juga berkurang gitu. Dari rencana-rencana kamu itu apakah cukup menantang atau mungkin bisa dilakukan? Sebenarnya menantang ya, tapi kan lagi-lagi itu karena aku pengen gitu loh, aku yang ingin berubah, jadi aku berharapnya bisa konsisten sih Kak. Oke, jadi kamu kayak menetapkan batas yang lebih terkontrol gitu ya, Iya. bukan langsung berhenti total. Nah, selanjutnya nih, apa strategi kamu supaya kamu tuh tidak tergoda setiap hari? Tidak tergoda tuh gimana Kak maksudnya? Mungkin kayak cara kamu untuk mengurangi minuman manis itu apa yang bakal kamu lakukan? Oh gitu, kayaknya yang kepikiran nih kalau aku sekarang kayaknya aku bakal bawa tumbler aja sih Kak, soalnya kan apa ya yang bikin aku apa namanya minuman manis terus kan karena aku nggak pernah bawa air putih atau beli air putih dari rumah kan, jadi ya kayaknya aku bakal itu deh. Oke. Nah, tapi misalnya nih di satu momen kamu kayak masih tetap pengen beli kopi susu sekali kamu, terus kayak apa modifikasi yang bisa kamu lakukan? Kayak kepengen banget ya. Ya kayak misalnya kamu lagi pengen banget nih, kayak aku masih pengen beli gitu. Kayaknya aku bakal ini sih Kak, beli yang less sugar atau enggak kan biasanya tuh kalau di kafe-kafe gitu kan ada size yang lebih kecil kan. Nah itu mungkin aku akan beli yang itu. Kalau untuk makanannya, Kalau makanan mungkin itu sih dengan lihat lihat-lihat dulu, misalkan sebelum beli itu aku harus beli makanan yang nggak digoreng, kayak misalkan lebih baik dibakar atau direbus ya gitu. Atau enggak bahkan ya nyari alternatif lain lah selain yang digoreng-goreng itu. itu udah cukup baik dan kamu juga sudah mampu merancang solusi sendiri itu, dan itu merupakan menunjukkan kesiapan untuk berubah. Nah, jika suatu hari kamu itu kembali minuman manis, apa artinya bagi kamu? Apa ya, aku ya kalau misalkan balik lagi aku ngerasa gagal sih, karena kan yang sebelumnya juga aku udah pernah nyoba dan balik lagi ya, berarti aku kayaknya sih itu artinya gagal ya. Sebenarnya itu bukan gagal, karena itu juga proses dari berubah. Jadi karena kan perubahan itu jarang untuk berjalan lurus ya, jadi pastinya kalau misalnya kamu nanti kayak pernah ada kecolongan untuk menulis tuh sebenarnya itu bukan gagal, cuma kamu lagi berusaha aja, dan yang paling penting adalah bagaimana kamu tuh mau kembali untuk ke rencana awal, yaitu untuk mengurangi minuman manis. Jadi bisa aku simpulin ya, hari ini tuh kita melihat bahwa kebiasaan minuman manis dan makanan tinggi lemak kayak junk food itu berkaitan dengan stres, sama kepraktisan, dan juga faktor sosial dan juga faktor lingkungan kamu. Nah, kamu juga sudah menyadari ada dampak terhadap berat badan dan juga kesehatan lainnya seperti riwayat diabetes pada keluarga. Iya. Kamu juga udah memberi nilai 7 untuk pentingnya perubahan dan juga sudah memilih beberapa langkah yang realistis. Nih, untuk yang pertama yang tadi udah kamu pilih yaitu membatasi minuman manis sebanyak 3 kali per minggu. Yang kedua yaitu membatasi junk food 3 kali per minggu. Yang ketiga membawa botol minum sendiri. Yang keempat yaitu memilih less sugar atau mungkin ukuran kecil, dan yang terakhir yaitu memilih makanan yang tidak digoreng. Iya. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah menyusun rencana-rencana ini? Aku lebih yakin sih Kak. Oke, itu bagus. Baik, perubahan itu mungkin datang dari keputusan kamu sendiri ya. Iya. Itu yang membuat rencana menjadi lebih kuat.
rencana-rencana yang udah kamu susun bisa kamu lakukan dengan secara berlahan, dan mungkin bisa kita lihat lagi di konseling berikutnya. Oke. Terima kasih. Makasih Kak.